Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih bertemu lagi dengan saya Bu Yuni. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk materinya akan Bu Yuni tampilkan setelah kegiatan awal kita, yaitu kegiatan berdoa. Nah, anak-anak, salam Bu Yuni kepada ayah, ibu, dan anggota keluarga kalian di rumah ya. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dari fitnah maupun dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan merugikan kita. Oke. Nah, sebelum kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, kita membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Nah, Al-Fatihah kita khususkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya ya. Seperti biasa, tundukkan kepala, tangan diangkat, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadiradin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berikut ini adalah materi yang akan kita belajar hari ini, mulai dari suku kata baku, kalimat efektif, dan juga teks eksplanasi ya. Semoga diberikan kemudahan dalam kegiatan belajar kita. Kita bahas pertama, mulai dari kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku digunakan apabila kita berada pada acara yang formal atau resmi, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku sebenarnya di sini contohnya abjad. Untuk baku seperti ini. Sedangkan untuk tidak baku penulisannya abjad. Sama-sama abjad, tapi di sini menggunakan huruf D dan di sini menggunakan huruf T. Nah, berikutnya yang sering kita gunakan, kita pergi ke apotek. Sebenarnya penulisan yang benar adalah pakai ya, apotek. Sedangkan lebih banyak kita mengucapkannya apotik. Nah, pakai I. Aktivitas pakai huruf V, bukan F. Al-Quran terpisah. Nah, yang tidak baku adalah Al-Quran, ditulis secara gabung. Kalau pengucapannya mungkin tidak terlalu berbeda, tapi dalam penulisannya di sini sangat jauh berbeda. Nah, ini merupakan ciri-ciri kata baku. Kata baku itu tidak rancu. Rancu itu artinya tidak membingungkan. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa Inggris maupun bahasa daerah. Jadi kalau kita bahas tentang rumah, ya rumah bukan omah ya. Kita bentuknya tetap tidak mudah berubah-ubah, menggunakan imbuhan secara tersurat.
eksplisit, tidak terlihat. Jadi biasanya embonnya di tengah. Digunakan pada acara formal dan memiliki arti pasti, tidak membingungkan. Itu ciri-ciri kata baku. Contoh kalimat yang menggunakan kata baku. Saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Jika pimpinan berkenan, kehadiran saya akan digantikan karyawan yang lain. Nah, seperti ini ya. Apotek terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. Nah, berikutnya ada contoh yang menggunakan kata tidak baku seperti ini. Aku nggak suka sama sikapnya yang seenaknya sendiri. Sini ada kata enggak, harusnya menggunakan kata tidak. Saya tidak suka, ya. Harga cabai saat ini naik enggak tanggung-tanggung. Jadi harga cabai saat ini naik tidak tanggung-tanggung. Itu contoh penggunaan kata yang tidak baku. Kita sering sekali menggunakan kata tidak baku. Nah, sekarang anak-anak Bu Yuni berpesan, ketika kalian menyampaikan informasi kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang tua, kepada bapak dan ibu guru, sebisa mungkin kalian menggunakan bahasa yang menggunakan kata baku. Nah, itu contoh kata baku dan tidak baku. Ada lagi, sejak tadi ambulan yang lewat di jalan raya bikin pengendara motor bingung. Bikin, masa bikin kue, salah. Tetap bikin kue pun juga salah. Jadi bikin di sini merupakan kata tidak baku. Harusnya membuat pengendara motor bingung. Nah, selanjutnya kita akan ciri-ciri tidak baku tadi ya. Digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sudah terkontaminasi dengan bahasa asing, kebalikannya. Bentuk katanya berubah-berubah. Memiliki makna yang sama dengan kata baku meskipun pengucapannya berbeda. Itu ciri-ciri kata tidak baku. Semoga ada gambaran ya. Nanti kalian bisa cross check pemahaman kalian dengan mengerjakan tugas harian yang sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ini erat sekali dengan kata baku yang digunakan untuk menyusun. Nah, sebelum kita belajar tentang kalimat efektif lebih lanjut, apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Berarti efektif itu sudah tentu baik dan benarnya. Lebih tepatnya, menggunakan kaidah yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, EYD. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang tepat guna, tepat dan berguna, tidak membingungkan, tidak bertele-tele. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini syarat kalimat efektif sesuai EYD berarti menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Ya. Kata baku pun meski menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat dengan ejaan. Sistematis, artinya di sini ada unsur yang membangun. Paling tidak ada subjek, predikat, kemudian juga ada objek. Nah, lebih bagusnya lagi kalau efektif itu ditambah keterangan sehingga tidak membingungkan bagi yang menerima informasi. Tidak boros dan tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu menghambur-hamburkan kata dan berkesan bertele-tele. Tidak ambigu. Ambigu ini berarti tidak membingungkan untuk siapa? Untuk pembaca atau yang menerima informasi yang kita sampaikan. Jadi syaratnya tidak bertele-tele, tidak membingungkan sesuai dengan EYD dan sistematis. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Ada kesepadanan struktur. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa, ada subjek, ada predikat. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kalimat efektif dan tidak aktif. Bagi semua peserta
diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif. Langsung saja, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Jadi nggak usah ada tambahan bagi. Nah, ini yang dimaksud dengan preposisi. Jadi tidak usah bagi siswa yang terlambat. Itu boleh. Kalau bagi semua, kenapa? Kalau bagi ya untuk satu bagian. Kalau untuk semua ya sudah semua peserta. Nah, ciri-ciri berikutnya yaitu hati-hati penggunaan konjungsi yang kata hubung di depan. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Ini tidak efektif. Langsung, dia pergi meninggalkan saya. Jadi, tidak usah ada tambahan kata yang atau kata penghubung. Contoh berikutnya, tidak bersubjek ganda. Ya, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Artinya seperti ini, contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Sudah, seperti ini berarti kan menghambur-hamburkan kata subjek ya. Jadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Contoh yang lebih tepat seperti itu. Nah, ciri-ciri berikutnya, kehematan kata. Artinya apa? Ringkas, tidak bertele-tele atau tidak boros. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat boros sehingga tidak efektif. Contohnya seperti ini ya. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif. Harusnya ia masuk ruang kelas. Seperti ayo maju ke depan. Ya sudah, namanya maju ya ke depan. Jadi ayo ke depan, ayo maju. Gitu aja. Nah, oke. Berikutnya, kesejajaran bentuk. Ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dengan kata-kata yang ada di dalam kalimat. Imbuhan me. Selanjutnya, imbuhan yang sama digunakan dengan fungsi yang sama. Nah, kalau tidak ada contohnya pasti bingung. Hal yang mesti diperhatikan soal sumpah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak efektif. Tidak efektifnya di mana? Ya, tidak efektifnya karena di sini ada hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Jadi hati-hati, pengolahannya ini di sini harusnya diberikan imbuhan diganti ya. Setelah membuang, memilah, dan mengolahnya, bukan pengolahannya. Jadi ini yang lebih efektif. Jadi semakin kalian teliti, semakin kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal, nanti kalian akan menemukan mana yang tidak efektif dan mana yang efektif. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, untuk peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Jadi urutannya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus atau dalam beberapa penyusunan kalimat untuk memberikan makna yang tegas, di sini subjek tidak diletakkan di awal. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tidak efektif untuk ketegasan kalimat. Jadi untuk kalimat perintah kita dahulukan, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Seperti itu ya. Jadi subjeknya dipindah atau subjeknya di sini digabungkan dengan objek. Jadi dia memiliki tugas. Nah, berikut ini kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan yang ambigu atau membingungkan dalam kalimat. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi waktunya dibawa kemana-mana, tempatnya dipersilahkan. Itu tidak efektif. Jadi langsung logis. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Boleh.
pada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pesan-pesan pembelajaran sekarang. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kalimat efektif sudah Bu Yuni sampaikan. Sekarang kaitannya sama teks eksplanasi. Teks eksplanasi disebut juga dengan teks penjelas. Artinya apa? Teks ini menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, namanya teks penjelas ini berarti dia bersifat faktual. Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 3. Nah, benar kan di sini memuat informasi faktual. Berarti benar-benar ada, bukan pendapat. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti itu. Berarti kan benar-benar dilaksanakan. Bencana alam banjir, berarti benar-benar ada. Berisi informasi bersifat keilmuan, jadi mempunyai manfaat terutama di bidang keilmuan. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Jadi kalau kita membahas tentang bencana alam itu kaitannya sama fenomena alam. Kalau kita membahas tentang kegiatan kerja bakti, kegiatan pemilihan ketua RT, pemilihan presiden, itu kaitannya dengan kegiatan atau fenomena sosial. Kita langsung saja pada contoh teks eksplanasi berikut ini. Di sini disajikan teks eksplanasi yang berjudul tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas 2 kata, yaitu tsu dan nami, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi pada dasar laut. Permukaan naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut dan seterusnya ya. Kalian baca sendiri. Kita peta-petakan struktur dari teks eksplanasi. Nah, dari contoh teks eksplanasi tentang tsunami ada pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu yang dibahas mulai dari pengenalan fenomena, pengenalan tsunami, mulai dari terdiri dari suku kata, terus kemudian mengapa tsunami itu terjadi dan bagaimana prosesnya, itu merupakan pernyataan umum. Nah, berikutnya ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini menjelaskan tentang apa? Penyebab dan akibat dari tsunami. Jadi ada pernyataan umum dan juga ada deretan penjelas. Dari apa yang sudah dijelaskan kemudian ada interpretasi opsional. Ini bisa bersifat ada dan tidak ada. Nah, teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari dari kesimpulan pernyataan umum dan pernyataan penjelas. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita pada video ini, mulai dari materi kata baku, kalimat efektif, dan sampai dengan teks eksplanasi. Nanti akan disediakan latihan soal. Silakan kalian kerjakan dengan hati-hati, dengan penuh ketelitian. Semoga mendapatkan nilai yang baik dan juga bermanfaat. Terutama untuk menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa tampil menjadi seorang individu yang baik, sopan, ya. Dan tentunya Ibu berharap kalian juga tumbuh menjadi manusia yang berakhlak baik. Anak-anak, semoga kita segera bisa bertemu, bertatap muka kembali, belajar bersama, bisa bercanda bersama, berbagi cerita di suatu ruangan yang sama.
Semoga pandemi ini segera berakhir. Salam saya kepada anggota keluarga kalian di rumah, tetap menjaga kesehatan, utamakan kebersihan ya. Nah, baiklah, kita tutup kegiatan belajar kita dengan membaca surat Wal Asr. Oke. Kita tundukkan kepala, angkat tangan kita, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi yusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, apabila ada kurang lebihnya Bu Yuni sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bu Yuni bisa memperbaiki pada pertemuan akan datang ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.